Wah, ada penyesuaian harga tiket masuk. Ini naik ke atas Telemoyo kira-kira makan waktu berapa lama ya? Dan ada apa aja sih di puncak Telemoyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gue doakan agar teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Jumat 19 April 2024 gua akan naik ke kawasan Gunung Telemoyo. Setelah kemarin ya melakukan perjalanan panjang dari Bogor menuju Salatiga. Teman-teman bisa cek link videonya di bawah ini ya. Yuk, bismillah. Jalanan pagi ini lumayan cukup sejuk, tipikal jalanan di kota kecil ya, jadi nggak gitu ramai. Terlihat juga warga udah memulai aktivitasnya di Jumat pagi ini. Penghuni sebelah kiri ini apa ya? Rumah Sakit Paru Dr. Aryo. Untuk jarak dari hotel ke pintu masuk Telemoyo tuh cukup singkat sih ya, sekitar 14 km lah, atau ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam aja menurut Google Maps. Jadi tambahin sekitar 10 atau 20% dari estimasi waktu Google. Soalnya kan gue kadang ya suka berhenti buat minum atau ya nyalain action cam gitu, jadi nggak langsung jalan aja gitu. Tadi gue juga berangkat dari hotel sekitar jam 7:20 ya, dan sebelum berangkat ya seperti biasa pengecekan ringan, kayak ngecek sekeliling Vespa gitu kan, ngecek ada yang bunyi aneh-aneh gak gitu, dan tentunya sambil panasin Vespa. Ini sebenarnya lurus, tapi kita nggak boleh lurus ya, forbidden. Jadi kita ambil kiri dulu, nanti ada putaran balik di depan. Ini di jalur lingkar ya, jalur lingkar Salatiga. Jadi teman-teman yang dari Semarang mau ke Boyolali kan lewat Salatiga dulu tuh. Nah, tapi kalau teman-teman males lewat kota Salatiganya ya bisa ambil jalur lingkar ini gitu. Lebih cepet sih, jalan juga lebih gede dan nggak begitu macet gitu. Ini ingetin gue ya, kayak tempo hari waktu itu gue pernah bukan touring sih ya, jadi motoran dari Semarang ke Jogja atau ke Klaten waktu itu. Jadi dari rumah naik kereta ke Semarang, dari Semarang nyambung gitu, nyewa motor tadinya, tapi ternyata penyewaan motor di Semarang nggak ada yang bisa sampai, atau nggak ada yang boleh keluar dari kota Semarang ya. Ya udah akhirnya minjem motor punya temen di Semarang gitu. Ya masuk akal sih, nyewa motor buat keluar kota gitu kan juga agak ngeri juga sih dari segi keamanan gitu. Ya pihak rental juga meminimalisir resiko ya. Ini kan dilihat di Google Map tinggal lurus aja. Ini adem banget suasananya ya. Di sebelah kanan ada bangunan tua apa tuh ya? Yayasan Salib Putih ya, kayak panti sosial atau di sebelah kiri juga ada bangunan lama. Tuh, banyak banget bangunan lama di sini. Oh ya, review hotelnya deh. Untuk hotel yang semalam gue nginep nih nyaman banget. Nama hotelnya Urban View Syariah Zidni 3 ya. Soalnya ada juga yang Zidni 2.
Gue nyampe sekitar jam 10 malam. Resepsionisnya atau apa namanya, orang yang jaga depan tuh ready gitu, standby, langsung check in. Gue udah check in via aplikasi. Terus dikasih kunci, ya udah gue langsung naik ke atas. Kamarnya bersih, TV-nya mantep, smart TV ya, jadi ada YouTube-nya ya. Jadi pas sebelum tidur gue puterin musik relaksasi tuh biar nyenyak tidurnya gitu. Dan yang mantep sih ya air panas ya. Jadi kalau habis jalan jauh gitu mandi air panas itu rasanya mantep banget. Badan tuh jadi relax lagi ya. Kotoran, debu atau minyak di muka tuh beres, bersih semua. Dan konon juga mandi air hangat juga bisa memperlancar sirkulasi darah. Pokoknya mantep deh, rekomen. Apalagi harganya cuma 100 ribuan nggak salah, gue lupa berapa tepatnya. Pokoknya nggak nyampe 150 ribu lah. Ini di depan ada pertigaan Getasan yang ada ini nih, Tugu Penarinya nih. Kita ambil kanan ya. Di sebelah kiri ini ada Koramil juga. Yuk kita lurus terus. Ini di sebelah kiri ada POM ini ya, atau Pertashop. Kita ambil kanan aja, mengarah ke ini nih. Di sebelah kanan ada SMP Negeri 3 Getasan. Gue lihat di HP, berarti di depan tuh udah kelihatan tuh Gunung Telomoyonya. Syahdu banget nih suasananya. Jalanannya juga asik, cakep. Oke, kamera sudah on ya. Ya gitu, jadi kamera action cam gue ditaruh di dagu, di helm, dijepit gitu. Jadi kalau suatu saat gak dibutuhin ya tinggal buka aja jepitannya, nggak perlu bongkar pasang. Terus juga di dashboard motor nih gue pasang Google Maps ya. Kalau biasanya kan gue selama perjalanan nggak pernah tuh pasang atau taruh HP di dashboard motor gitu. Tapi karena ini jalanannya keriting gitu, apa maksudnya, masuk pedesaan gitu, jadi gue perlu banget Google Maps buat jadi panduan gue ke lokasi tujuan. Ya sebenarnya bikin boros HP sih, tapi lumayan sih. Tadi pagi gue ngecas full 100% dan gue juga bawa power bank gitu. Semoga baterainya bisa kuat ya sampai pulang nanti. Ya nih, ngomongin jalanan cakep nih ya, gini sepanjang kiri kanan ya hijau-hijau semua gitu, adem banget liatnya. Pokoknya nikmat deh pagi-pagi jalan di sini. Dan nggak terlalu ramai juga, mungkin karena gue masih pagi kali ya. Tapi kita lihat nanti di atas ramai apa enggak gitu. Gue liat Google Maps lagi buat mastiin jalan bener gak. Oke. Nah ini di pertigaan ini kita ambil lurus aja ya, jangan belok ke kiri. Kita lurus, ikutin jalan. Ini sebenarnya udah mau sampai di sini harusnya di Google Maps kalau dilihat ya. Tuh udah kelihatan tuh puncak Telomoyonya. Tuh sebelah kanan ya. Ntar kita naik ke atas itu. Ini sepertinya pagi. Apa memang hujan ini? Tunggu sebentar. Ini belok kanan Telomoyo. Oke. Ya sepertinya tadi pagi hujan ya. Lumayan basah jalanan. Oke, ini udah masuk kawasan wisata, lumayan rapi kanan kirinya trotoarnya ya, lumayan rapi. Kita istirahat dulu deh, sekalian break minum di sebelah sini kali ya. Ada saung
sama kita duduk buat break minum. Yuk, bismillah, kita naik ke atas. Tadi habis break minum, sekalian foto-foto sebentar. Ini sebelah kanan ada parkiran mobil. Jadi teman-teman yang bawa mobil pribadi nggak boleh naik ke atas. Parkirin mobilnya di situ, lanjut naik penyewaan jeep ke atas. Sebentar, bayar dulu. Rp20.000. Ada kayak 20 ribuan tadi. Oke. Ini 20.000. Terima kasih. Agak ribet nih. Sebentar. Nyalain dulu deh. Oke. Nah, berapa lama sih naik ke puncak Telomoyo dari pintu masuk ini? Yuk simak video fullnya atau video lengkapnya. Dari mulai pintu masuk ini nggak ada yang gue cut atau gue potong ya. Iya teman-teman, jadi yang bawa mobil pribadi nggak bisa naik ke atas, harus nyambung naik penyewaan jeep. Harganya bervariasi tergantung paketnya. Teman-teman bisa googling atau bisa sendiri paketannya. Ini salah satu agen ya yang menyewain jeep ke atas. Untuk hari ini sendiri ternyata ada penyesuaian sedikit aja harga tiket masuk. Yang tadinya gue googling tuh cuma Rp15.000, sekarang ada sedikit penyesuaian jadi Rp20.000. Berlaku hanya untuk tanggal 10 sampai dengan 21 April 2024 aja ya. Nanti kalau udah lewat dari tanggal tersebut ya balik lagi ke awal atau 15.000. Jadi satu orang 15.000, kalau naik boncengan berdua ya 30.000. Tapi kalau yang di momen lebaran ini jadinya 40.000 kalau satu motor berdua. Ya masih oke lah, naik 5.000 masih masuk akal harganya. Mungkin karena libur lebaran juga. Semoga retribusi tersebut bisa menjaga kebersihan maupun kelestarian lingkungan yang ada di Gunung Telomoyo ini. Tapi menurut gue yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan itu sih ya para pengunjungnya itu sendiri ya. Dengan minimal aja nggak buang sampah atau merusak lingkungan yang ada di Telomoyo ini. Iya teman-teman, jadi ada dua pintu masuk untuk menuju puncak Telomoyo. Yang pertama ini pintu masuk via Desa Dalangan. Terus yang kedua pintu masuk via Desa Pagar Gedok. Nanti ada di sebelah kiri itu jalannya kalau udah mau ke atas. Nanti kita coba turun juga via Pagar Gedok buat menuju ke Semarang. Kalau ngomongin Gunung Telomoyo nggak lepas ya dari legenda Baru Klinting. Alkisah zaman dulu kala ada seorang ibu yang melahirkan seekor naga yang kemudian diberi nama Baru Klinting. Baru Klinting pun tumbuh dan beranjak dewasa. Ia mencoba mencari jati dirinya dengan menanyakan siapa ayahnya kepada sang ibu. Ini sebelah kanan, tunggu, sebelah kanan ini kayak ada air terjun tapi lagi sedikit ya airnya. Mungkin karena belum hujan deras kali ya.
Iya, sang ibu pun menjawab dengan memberitahu bahwa ayahnya itu bernama Ki Hajar Salokantara. Beliau sedang bertapa di salah satu gua di Gunung Telemoyo ini. Sang ibu pun berpesan, jika bertemu dengan sang ayah, jangan lupa untuk menunjukkan kalung atau kelintingan yang ada di leher Baru Kelinting. Baru Kelinting pun ingat ya pesan ibunya dan langsung mencari keberadaan ayahnya di Gunung Telemoyo. Oh ya teman-teman, untuk kondisi jalan di Telemoyo ini ya begini ya, aspalnya nggak begitu rata, tapi masih oke lah, masih kuat buat nanjak. Untuk motor Matic juga masih oke lah buat nanjak, masih kuat, nggak begitu terjal tanjakannya. Ya Vespa aja sanggup gitu bisa naik gini, apalagi motor biasa. Padahal kan Vespa nggak enak ya, shocknya agak keras. Ya lanjutin cerita tadi ya, benar aja ayah Baru Kelinting, Ki Hajar Salokantara, ada di sebuah gua di Gunung Telemoyo. Ayahnya pun mengenali bahwa Baru Kelinting itu memang benar anaknya dari kalung atau kelintingan yang ada di lehernya. Lalu ayahnya memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa selama 1 tahun sambil mengitari Gunung Telemoyo agar wujud Baru Kelinting bisa kembali lagi seperti manusia biasa. Baru Kelinting pun patuh dan menuruti perintah ayahnya. Dia pun langsung bertapa mengitari Gunung Telemoyo. Hati teman-teman ya, tadi sebelah kanan kayak ada bekas longsor. Ya pokoknya teman-teman tetap hati dan waspada kalau lewat jalan sini gitu. Terutama kalau lagi hujan lebat ya, mending dihindari atau turun aja. Ya tadi kan Baru Kelinting akhirnya bertapa ya, mengitari Gunung Telemoyo. Nah gak lama berselang di sekitar kaki Gunung Telemoyo ada sebuah desa, di mana desa tersebut akan menggelar sebuah pesta adat. Warga pun bergegas mencari binatang buruan untuk santapan pesta adat. Lelah mencari, warga pun nggak menemukan satupun binatang buruannya. Ketika keputusasaannya dalam mencari binatang buruan, warga malah menemukan salah satu sisi dari tubuh ular naga besar. Yang nggak lain itu adalah tubuh dari Baru Kelinting yang sedang bertapa. Bagian tubuh dari Baru Kelinting itu diambil ya, atau dicincang, dipotong gitu maksudnya, untuk dijadikan santapan di pesta adat desa tersebut. Ini terlihat udah pada banyak yang turun ya dari atas. Mungkin mereka naiknya udah dari subuh buat ngelihat matahari terbit atau sunrise ya. Oke juga sih, kapan-kapan boleh deh naik dari ke Telemoyo ini subuh-subuh. Iya teman-teman, jadi saat menggelar pesta adat, warga dikejutkan dengan datangnya seorang anak lusuh lapar yang meminta makan. Jadi ada anak kecil datang minta makanan. Warganya pun menolak memberikan makanan dan mengusir anak tersebut. Anak tersebut bersedih dan lari ke hutan. Di hutan, anak tersebut bertemu dengan seorang nenek dan memintanya makan. Tunggu teman-teman, ini yang tadi gue bilang ya,
Jadi kalau lurus ke sana atau belok kiri itu mengarah ke pintu masuk via Desa Pagar Gedok. Kita lanjut ambil kanan aja buat ke atas. Nah, ini jalannya lumayan rapih ya di sini, lumayan mulus lah. Ya, jadi si nenek itu ngajak ke rumahnya dan memberinya makan gitu, ngajak si anak kecil tadi ya. Anak tersebut akhirnya bisa makan di rumah sang nenek. Nah, selesai makan, sang anak sangat berterima kasih pada si nenek dan berpesan pada nenek untuk segera naik lesung atau perahu jika mendengar suara gemuruh dari langit. Si nenek pun mengiyakannya meskipun ia nggak ngerti atau nggak tahu maksudnya apa sih gitu. Enak banget ya teman-teman ini jalannya. Kita coba nikmatin dulu jalanan ini sambil dengerin cerita Baru Kelinting. Iya, sepulang dari rumah nenek, sang anak kembali ke warga tadi ya, atau kembali mendatangi warga yang tadi sedang mengadakan pesta. Ia pun menancapkan kayu kecil ke tanah dan mengajak siapa aja yang bisa menyabut kayu kecil tersebut. Warga pun meremehkan tantangan si anak. Dicoba deh satu persatu tuh warga untuk mencabut kayu kecil itu, dan nggak ada yang kuat. Anak kecil tersebut mengungkapkan bahwa dirinya adalah jelmaan dari Baru Kelinting yang sebagian dagingnya diambil untuk makanan pesta warga atau pesta warga desa tadi ya. Nah, akibat kesombongan warga yang sudah menolaknya memberikan makanan pun akan segera mendapatkan balasannya nih. Teman-teman tadi di situ ada yang foto-foto dulu. Ntar kita coba foto-foto di pinggir di atas deh. Ya, kemudian anak kecil tersebut mencabut kayu yang ditancapkan tadi gitu, dan menyebabkan keluar air yang sangat banyak. Hal ini ditambah gemuruh dari langit yang dilanjutkan dengan hujan yang sangat besar. Tunggu teman-teman, ini udah mulai berkabut nih, udah mulai ke atas nih. Ini di sebelah kanan juga ada tempat buat nongkrong atau warung. Nanti kita coba di atas aja deh, di puncaknya. Ia mendengar gemuruh dari langit terus dan datangnya hujan yang sangat besar. Si nenek ingat pesan anak kecil tadi untuk segera naik lesung atau perahu. Benar aja, banjir besar tak terhindarkan lagi. Seluruh warga desa tenggelam bersama kesombongannya. Nah, genangan air besar yang menenggelamkan desa tersebut konon melahirkan sebuah danau atau rawa yang kemudian disebut Rawa Pening. Hal ini bisa kita lihat dari airnya ya yang bening. Nanti kita coba turun lewat Pagar Gedok, itu lewat Danau Rawa Pening nggak ya? Nanti kita coba deh. Wah, udah lumayan ramai ya teman-teman di daerah sini nih. Banyak foto-foto juga. Mungkin mereka naiknya udah dari subuh kali ya. Iya, gitulah teman-teman, dongeng Baru Kelinting yang gue coba rangkum dari berbagai sumber ya. Ngomong-ngomong, dari tadi berangkat ke hotel, dari hotel ya maksudnya, dari hotel berangkat ke sini gue belum sarapan ya teman-teman. Mungkin kita coba sarapan di atas deh.
Nah ini sepertinya enak nih foto di sini nih. Tuh, kita tegur dulu sama pengguna Vespa. Gue selalu membudayakan agar tetap terus tegur dan sapa sesama pengguna Vespa. Kabutnya mulai tebel nih teman-teman di sini nih. Iya, gue belum sarapan tapi gue masih ada stok martabak telur yang gue beli semalam. Lumayan banyak tuh martabak kan isinya, nggak mungkin gue habisin sendirian. Mungkin cuaca dingin gini enaknya makan pop mie kali yang berkuah kali ya. Nanti kita coba makan di atas sambil ngabisin martabak yang semalam gue beli di Semarang tuh, di dekat kampus Undip. Kabut semakin pekat ya teman-teman. Kayaknya nggak dapet nih view lautan awan karena kabut ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting proses dari sebuah perjalanannya. Ini kayaknya boleh nih mampir foto di tepi pinggiran sini. Kita nanti coba cari deh spot foto yang bagus di pinggiran. Yang penting kita sampai puncaknya dulu, soalnya udah lapar banget nih. Untuk bensin sendiri masih aman ya. Gue permisi dulu, ada yang lewat. Ya, untuk bensin masih aman. Semalam gue isi di daerah Banyumanik, Semarang. Di atas kayaknya ada kafe teman, Terbengkalai atau belum jadi ya. Ya gue isi 77.000 kalau nggak salah, dengan harga per liternya di 12.950. Ada sedikit kenaikan ya dari bulan sebelumnya yang cuma 12.600 rupiah per liternya. Ini mobil Jeep yang kalau teman-teman sewa dari bawah tadi, berakhirnya di sini nih. Karena ini udah di puncak Telomoyo. Di puncak Telomoyo ini sendiri nggak gitu luas ya, hanya cukup untuk beberapa menara atau tower komunikasi atau radio kali ya, dan beberapa warung aja. Total waktu dari pintu masuk di bawah tadi untuk naik ke atas ini sekitar ya 18 menit lah gitu. Oke teman-teman, gue mau sarapan dulu. Sampai bertemu di video terakhir nanti, perjalanan turun via Pagar Gedok sesuai janji gue tadi, dan lanjutin perjalanan pulang ke Bogor. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis.